misalkan hewan gitu ya, tentang hewan atau tumbuhan atau jenis-jenis, apa istilahnya, bangunan, contoh gitu kan. Contoh itu bisa dijelaskan dengan visual apakah itu menggunakan audio atau, visual video gitu ya, ataupun dengan melalui gambar. Nah, yang berikutnya yang pasti kualitas pembelajaran juga akan, dapat ditingkatkan. Yang tadinya hanya kita mempelajari textbook, hanya materi saja yang disampaikan oleh dosen, tetapi dalam dosen atau guru, tetapi dalam pembelajaran bisa meningkat kualitasnya jika disediakan, media pembelajaran yang berkaitan dengan, materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian ada juga yang keenam, itu pembelajaran dapat diberikan kapan dan di mana saja diinginkan atau diperlukan. Artinya misalkan saat misalkan guru sedang mengajarkan sejarah misalkan, seperti apa bentuknya atau sejarah, Gunung Rinjani misalnya kan, saat pembelajaran tidak mungkin guru mengajak langsung ke Gunung Rinjani, tetapi bisa mungkin melalui gambar, foto, ataupun miniatur misalkan dalam bentuk, eee, replikanya yang bisa dijelaskan kepada siswa apa itu atau sejarah dari, apa itu bentuknya, apa kemudian sejarah yang ada di menjadi latar belakang kisah yang ada di Gunung Rinjani tadi, itu sebagai contoh. Artinya bisa mewakili dengan media pembelajaran itu sendiri gitu. Kemudian yang ketujuh, sikap positif peserta didik terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses belajar yang dapat ditingkatkan. Artinya yang tadinya mungkin mereka punya pengertian, sedikit atau sekilas saja tentang sebuah materi, sebuah keilmuan, tetapi ketika seorang guru menjelaskan secara lengkapnya dengan fasilitas media pembelajaran, harapannya siswa lebih bisa paham dari apa yang diajarkan oleh seorang guru, apakah kemudian, dari visualisasi ataupun dari bentuk deskripsi yang ditampilkan sebagai medianya tadi, itu. Yang terakhir, peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. Misalkan di suatu kelas, ada siswa yang mungkin masih, kurang paham. Ketika misalkan di satu mata pelajaran, dengan mata pelajaran yang lain ada guru lain, mungkin peran guru bisa menjelaskan atau memberikan pemahaman kepada siswa, tentang suatu, pelajaran atau keilmuan yang belum paham yang diajarkan oleh guru sebelumnya atau yang lainnya. Artinya kesempatan ini, penjelasan ini yang disampaikan oleh guru bisa membuat siswa, eee, apa istilahnya, lebih memahami dengan, peran yang diberikan, kemudian media pembelajaran yang disampaikan. Jadi itu rekan-rekan semua penjelasan singkat saya tentang implementasi dan hakikat dari media pembelajaran. Eee, Seperti itu Pak Moderator, mungkin setelah ini bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi demikianlah tadi pemaparan materi tentang implikasi dan hakikat media pembelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Abdurrahman. Nah, jadi itulah tadi Bapak Ibu sekalian tentang media pembelajaran yang disampaikan secara singkat. Nah, jadi oleh karena itu dengan demikian apabila pendidikan memanfaatkan dan mengembangkan alat media pembelajaran dalam pelaksanaan pendidikannya, maka peserta didik memiliki pemahaman yang baru tentang materi yang didapatkan dan juga akan memiliki moral yang tinggi sehingga kemungkinan besar dengan memperhatikan alat atau media pembelajaran itu tujuan pendidikan akan tercapai secara maksimal dan efisien. Nah, jadi itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 3 dari kelas G tentang media pembelajaran. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Nah, jadi itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Terima kasih. Nah, untuk sesi yang pertama, mungkin saya minta kesediaan dari Bapak Ibu Tugede. Disilakan Bapak Ibu Tugede. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ibtu Gede Bagus Tejadi Fayuda dari kelas E. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak tentang mohon maaf, kita langsung saja ke pembelajaran. Di kelas tinggi itu ada pembelajaran tentang ASEAN. Nah, kira-kira media apa yang bisa sekiranya menggambarkan bahwa inilah perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara seperti ini. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ibu Gede tentang pertanyaannya. Untuk lebih jelasnya tolong ditulis di chat box pertanyaan ini Pak Ibu Gede ini. Nanti biar teman-teman juga bisa lihat pertanyaan Bapak. Iya Bapak. Terima kasih. Yang selanjutnya untuk penanya kedua, saya minta kesediaan yang dari kelas F dulu nih. Dari kelas F, Ibu Igusti Ayusri Trisna. Jadi silakan Bu Ayu. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar jelas. Sangat jelas. Selamat sore Bapak dosen, selamat sore rekan-rekan. Mungkin di sini tadi penyaji sudah membicarakan atau membahas tentang apa sih itu media pembelajaran dalam kegiatan belajar di sekolah. Nah, adapun pertanyaan saya di sini, seperti yang kita ketahui, ada yang sering mengatakan media pembelajaran, ada juga yang mengatakan alat peraga. Kira-kira apa sih bedanya? Apakah ada bedanya media pembelajaran dengan alat peraga? Apabila itu ada perbedaan, coba berikan contohnya masing-masing yang mana bisa dikatakan media pembelajaran dan yang mana bisa dikatakan alat. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ayu atas pertanyaannya yang menanyakan tentang beda alat peraga dan media pembelajaran. Itu kira-kira pertanyaannya Bu Ayu, nggih? Nah, jadi untuk lebih jelasnya ditulis di chat box dan pertanyaannya biar teman-teman yang lain juga bisa melihat dan bisa langsung menanggapi dari apa nanti yang akan disampaikan oleh teman-teman. Terima kasih Bu Ayu atas pertanyaannya. Selanjutnya sudah ada kelas E, kelas F, yang kelas A belum mungkin. Nah, jadi biar diskusi kita lebih menarik, saya ambil perwakilan dari masing-masing kelas mungkin. Nah, jadi untuk kelas A saya minta kesediaan Bapak Ida Bagus Made. Disilahkan Bapak Ida Bagus Made. Baik, terima kasih Pak Suhan atas waktunya. Apakah suara yang sempat terdengar? Terdengar jelas Bapak Ida Bagus. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Ida Bagus Maridiasa dari kelas A. Yang pertama dia ucapkan terima kasih atas pemaparan materi yang disampaikan oleh Prof. Suhan terkait dengan media pembelajaran. Nah, izin bertanya di sini. Mohon dijelaskan langkah-langkah Batur guru meninggal dengan Tuhan. sebuah media pembelajaran. Sebentar Pak, nih suaranya terganggu. Bisa diulangi Pak? Oke, siapa Pak? Pertanyaannya, mohon dijelaskan langkah-langkah di dalam perancangan sebuah media pembelajaran yang menarik dan interaktif, khususnya terkait pembelajaran IPS di SD, sehingga dapat mengatasi sifat pasif peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang ulangi lagi sekali, Bapak. Mohon dijelaskan langkah-langkah di dalam perancangan sebuah media pembelajaran yang menarik dan interaktif, khususnya terkait pembelajaran IPS di SD,
sehingga dapat mengatasi sifat pasif peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ida Bagus atas pertanyaannya tentang langkah-langkah serta rancangan media pembelajaran yang menarik untuk mengatasi sifat pasif siswa. Nah, jadi untuk lebih lanjutnya Bapak Ida Bagus, saya mohon ditulis pertanyaannya di kolom chat box agar kita bisa lihat nanti. Terima kasih Bapak Ida Bagus atas pertanyaannya. Nah, jadi itulah 3 penanya dari masing-masing perwakilan dari masing-masing kelas. Yang pertama dari Ibu Gede, tentang antar yang chat di chatbox. Oh, belum ada yang belum tulis. Nah, jadi apa teman-teman ada yang menulis tentang pertanyaan dari Bapak Ibu Gede tadi yang dari kelas E? Kalau bisa disimpulkan, tadi pertanyaan dari Pak Putu Gede dari kelas E tadi. Halo? Apakah suara saya terdengar? Kan kirim chat Bapak, mohon maaf terlambat mengirimnya. Oh ya, yang itu. Nah, jadi pertanyaan dari Bapak Ibu Gede Bagus Teja yang menanyakan tentang media apakah yang sekiranya tepat untuk menginformasikan tentang ASEAN. Mohon penjelasannya Bapak, terima kasih. Nah, jadi itulah pertanyaan dari Bapak Ibu Gede tentang gimana kita memperkenalkan tentang ASEAN kepada siswa terutama sekali di kelas rendah, karena yang namanya kelas rendah itu kemampuan literasi dan numerasinya masih kurang. Mungkin ada dari teman-teman kelompok kami yang bisa menjelaskan tentang kaitannya dengan pertanyaan Bapak Ibu Gede. Nah, jadi yang minta kesediaan Bapak Huldan untuk menjelaskan sedikit dari apa yang ditanyakan oleh Bapak Ibu Gede. Silakan Pak Huldan. Oke, terima kasih. Apakah suara saya bisa terdengar? Ya, terdengar. Oh ya. Ya, jadi saya akan mencoba menanggapi sedikit dari pertanyaan Pak Iputu Gede Bagus Teja. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi untuk memperkenalkan tentang ASEAN, bagaimana media apa yang sekiranya tepat untuk digunakan. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan-rekan kami bahwa media untuk merangsang belajar anak itu cukup banyak ya, cukup banyak. Salah satunya tadi juga disebutkan ada bentuk pamflet ya. Jadi untuk mengajarkan siswa oleh seorang guru tentang misalnya tadi ditanyakan negara-negara ASEAN, kita bisa menggunakan pamflet. Pamflet di sana kita bisa menunjukkan bahwa anak-anak ini loh negara-negara anggota ASEAN. Nah, jadi kita jabarkan satu persatu, ini negaranya, benderanya ini, nama presidennya atau perdana menterinya ini gitu. Jadi media pamflet menurut kelompok kami sangat tepat digunakan apabila memperkenalkan negara-negara ASEAN kepada siswa sekolah dasar. Di samping pamflet juga ada media audio lainnya ya, audio lainnya yang kita gunakan seperti video apa dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan media yang sangat bagus menurut kami digunakan untuk memperkenalkan sebuah materi kepada anak sehingga anak itu dalam belajarnya tidak pasif atau bisa dikatakan pembelajaran kita dibilang hidup gitu. Terjadi interaksi antara guru dengan muridnya. Itu mungkin jawaban singkat saya Pak Moderator, kami kembalikan ke. Terima kasih atas
tanggapan dari Bapak Huldan tadi kaitannya tentang media pembelajaran yang cocok untuk menginformasikan tentang ASEAN terhadap peserta didik atau siswa. Nah, mungkin dari teman kelompok 3 dari kelas G, ada yang bisa menanggapi? Jadi, Ya, saya sedikit menanggapi Pak Sulhan. silakan Pak Subedi. Baik, terima kasih. Saya Zubaidi dari kelas G. Jadi untuk menginformasikan tentang negara ASEAN atau apa itu ASEAN, sebenarnya kalau menurut saya anak SD itu lebih tertarik dengan media video. Karena itu akan lebih menancap di otaknya mereka. Kenapa seperti itu? Karena di kelas rendah atau di kelas SD itu kan itu akan lebih mengena ketika kita memberikan mereka sebuah simulasi atau berupa gambar. Jadi kalau sekarang itu medianya lebih gampang sih menurut saya. Kita bisa langsung berselancar dengan di YouTube atau misalnya langsung dengan menyertakan media video atau dengan mengelompokkan negara ASEAN itu seperti apa, kemudian bendera ASEAN itu seperti apa, itu akan lebih efektif sih menurut saya, lebih efektif dan lebih efisien karena lebih memudahkan guru juga. Di samping efektifnya itu juga akan lebih kesannya akan lebih mengena ke anak-anak SD. Jadi menurut saya yang media yang paling pas untuk diterapkan ketika pembelajaran sebuah ASEAN, negara ASEAN itu adalah media berbentuk video atau media audio video sama juga ya. Jadi itu sih menurut saya teman-teman untuk menggerakkan tentang ASEAN, baik itu dari bendera, negara mana, karena kita juga langsung bisa langsung melihat negaranya seperti apa, penduduknya berapa, presidennya siapa, itu kita langsung mereka bisa langsung lihat. Jadi menurut saya itu sih media yang paling pas menurut saya. Apalagi yang kita ajarkan ini anak SD gitu ya. Jadi kalau anak SD itu kan kalau kita setelin film atau setelin video mungkin mereka lebih menarik menurut mereka sih, atau menurut pemikiran mereka. Jadi itu akan lebih mengena juga di pemikiran mereka. Sementara itu sih Pak Moderator, terima kasih. Terima kasih Pak Subaidi atas tanggapan pertanyaan dari Bapak Ibu Gede. Atau mungkin ada tanggapan dari teman-teman kelompok yang lain? Saya yang dari kelas E dulu untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Ibu Gede tadi. Saya minta kesiapan Bapak Imade Agus Dwi. Silakan Bapak Imade. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat sore Bapak dosen dan selamat sore rekan-rekan semuanya. Perkenalkan nama saya Made Agus Dwi Pratnyanadita dari kelas E. Mohon izin untuk menambahkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Teja, yaitu terkait dengan media apakah yang sekiranya tepat untuk menginformasikan tentang ASEAN. Nah, bisa saja pertama kita menggunakan terlebih dahulu media visual, yaitu dapat berupa gambar, peta, seperti tadi juga ada pamflet dan sebagainya. Hanya saja media visual ini memiliki kelemahan, yaitu biasanya hanya diminati dan mudah ditangkap oleh siswa yang memiliki gaya belajar visualis atau hanya dengan melihat. Yang kedua itu ada dengan media audiovisual, yaitu dengan video. Nah, kalau dengan menggunakan video ini, gaya belajar siswa yang auditif dan visual itu bisa masuk. Jadi lebih mudah siswa untuk memahaminya yang gaya belajar visual maupun auditif. Nah, kalau di video ini pada umumnya kan ada gambar dan suara. Jelas akan mempermudah siswa untuk memahami materi tentang ASEAN. Misalkan mulai saja dari lambang negaranya, mulai dari benderanya, kemudian nama ibu kota negaranya, dan sebagainya. Nah, agar interaktif bisa saja kita juga memadukan beberapa media pembelajaran. Misalnya saja, pada awalnya kita memberikan video, kemudian kita buatkan semacam puzzle, itu dari styrofoam. Nah, kemudian siswa ditugaskan bersama kelompoknya untuk mencari pasangan bendera atau pasangan nama ibu kota negara dan sebagainya. Dengan demikian kan pembelajaran juga bisa lebih hidup. Atau jika di sekolah rekan-rekan semuanya memungkinkan, jadi ada laptop sejumlah siswa, bisa saja guru merancang multimedia interaktif. Nah, jadi satu siswa itu langsung berhadapan dengan satu media, yaitu multimedia interaktif. Kalau multimedia interaktif ini siswa terstruktur belajarnya, mulai dari tujuan pembelajaran biasanya disajikan, kemudian materinya,
ada video, teks, jadi siswa di sana lebih interaktif, bisa dia mengklik-klik dari mana saja yang harus dia pahami. Misalkan kalau misalkan ada yang kurang dipahami, siswa bisa mundurkan lagi materinya, misalkan berupa video atau bisa membaca ulang lagi. Nah, bahkan di multimedia interaktif ini lengkap sampai ada dengan evaluasinya, bergantung pada guru merancangnya. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh rekan-rekan saya pada saat skripsian kemarin, bahwasannya multimedia interaktif ini mempengaruhi motivasi belajar siswa dan juga mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Meskipun secara proses pembuatannya sulit dan juga membutuhkan perangkat yang cukup, baik itu handphone maupun laptop, namun sebenarnya multimedia interaktif ini cukup efektif untuk diterapkan karena siswa dapat secara langsung interaktif mengklik apa sih yang pengen diklik terlebih dahulu, dan siswa belajarnya juga terarah sampai dengan evaluasinya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Agus Dwi tentang pemaparan tentang media apa yang cocok untuk memperkenalkan ASEAN terhadap siswa. Nah, jadi saya dapat mengambil kesimpulan dari tanggapan dari Bapak Agus Dwi bahwa media yang tepat untuk yang digunakan untuk pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Itu Pak Agus Dwi ya. Nah, jadi mungkin ada sedikit tambahan dari penyaji. Silahkan kepada Bapak Haji Muhammad Fatur Rahman untuk memberikan tanggapan kaitannya tentang pertanyaan Bapak Pupu Gede tadi. Silakan Bang Haji. Ya, terima kasih Pak Moderator. Sedikit menambahkan poin pertanyaan dari yang pertama dan juga mungkin sekaligus memberikan jawaban atas pertanyaan nomor 2, yaitu kalau yang pertama bagaimana cara menjelaskan materi tentang ASEAN, yang kedua apa bedanya media pembelajaran dengan alat peraga. Jadi kalau kita ambil case atau kasusnya misalkan bagaimana cara menjelaskan negara ASEAN, media pembelajarannya itu bisa disampaikan melalui papan tulis, kemudian gambarnya gitu kan. Nah, tetapi kalau media atau alat peraga itu, kalau media pembelajaran sarana tempat menjelaskannya atau materi penjelasannya, tetapi kalau alat peraga itu untuk membuktikan dari media tadi. Contohnya misalnya kalau kita hanya menyampaikan negara ASEAN itu melalui peta misalkan. Dibuktikannya dengan alat peraganya apa? Kita bisa menunjukkan kita pakai globe. Globe itu bisa kita putar, kita bisa menjelaskan negara ASEAN itu apa saja. Misalkan posisi Indonesia, negara Kamboja di mana, Thailand atau Malaysia dan lain-lainnya, dan juga negara yang lain. Artinya media pembelajarannya itu adalah sarana yang digunakan oleh guru untuk menjelaskan materi tentang ASEAN. Nah, alat peraganya itu bisa berupa tadi globe, kemudian bendera, misalkan ada bendera yang benar ya, artinya bukan digambar tapi ada yang miniatur bendera, ada tiangnya dan benderanya, itu sebagai alat peraganya. Itu mungkin contohnya. Jadi beda antara media pembelajaran dengan alat peraga. Ataupun misalkan kalau misalkan kita bisa menunjukkan misalkan kalau itu di IPS, kalau di IPA mungkin salah satu contohnya misalkan dalam hal media pembelajaran menjelaskan tentang cara menghitung sudut atau bentuk kubus, kemudian segitiga, kita jelaskan di papan tulis dengan medianya papan tulis, tetapi kita jelaskan juga dengan alat peraga, misalkan kayak miniatur kubus seperti apa, miniatur atau ya miniatur segitiga seperti apa. Jadi sambil kita tunjukkan melalui alat peraga itu bahwa ini loh yang namanya panjang, ini namanya tinggi, ini namanya lebar, itu melalui bentuknya. Ada kan miniatur kubus seperti globe juga. Kalau IPS tadi seperti globe, kemudian bendera bisa juga, kemudian misalkan siswa bertanya seperti apa, misalkan pahlawan nasional, itu bisa juga ada fotonya gitu. Mungkin kita tidak bisa menunjukkan orangnya, tapi media dari alat peraga itu dari foto ataupun dari globe tadi. Kalau bisa juga ditunjukkan dengan alat-alat lainnya yang bisa mendukung dari teori atau materi yang dijelaskan oleh guru tersebut. Mungkin itu Pak Moderator tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Fatur Rahman yang sekaligus menjawab dari pertanyaan yang kedua tadi ya.
Nah, jadi sebelum kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua, saya tanya dulu kepada Bapak Iputu Gede Bagus Teja, gimana dengan tanggapan teman-teman tadi kaitannya dengan pertanyaan Bapak? Oh, inggih Bapak, terima kasih atas penjelasannya dan Bapak Ibu yang menambahkan terima kasih juga telah memberikan ilmu pengetahuan. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Iputu Gede. Nah, jadi kita akan lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh kelompok penyaji tentang beda media dan alat. Nah, jadi tadi sudah disampaikan media itu adalah sarana dan alat itu adalah materialnya. Nah, itu tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok penyaji Bapak Haji Muhammad dan Rahman. Nah, yang selanjutnya kaitannya dengan pertanyaan yang kedua dari Ibu Igusti Ayu tadi tentang beda media pembelajaran dan alat pembelajaran. Nah, jadi mungkin saya minta kesiapan dari kelompok penyaji kepada kelompok penyaji Bapak Mursani. Disilakan Bapak Mursani untuk memberikan jawaban tentang beda media dan alat pembelajaran. Disilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya sedikit mencoba untuk memaparkan apa yang ditanyakan oleh Ibu Gusti Ayustri Nadewi, yaitu perbedaan antara alat dan media pembelajaran. Bagaimana kita ketahui bahwa alat peraga merupakan suatu perangkat benda yang dirancang, dibuat, dihimpun, atau disusun secara sengaja yang digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip pembelajaran. Kata kunci dalam memahami alat peraga dalam konteks pembelajaran adalah nilai daripada manfaat alat tersebut. Kemudian media pembelajaran, kalau tidak salah, adalah sarana untuk memberikan perangsang bagi si belajar, supaya proses belajar tersebut terjadi. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan daripada pembelajaran. Sedangkan bedanya, ini dilihat dari fungsinya, di mana media alat peraga terletak pada fungsinya. Suatu sumber belajar dikatakan alat peraga bila fungsinya sebagai alat bantu dalam hal pembelajaran, sebagai alat ilustrasi. Kemudian alatnya sudah tentu kita tahu bersama bahwa bagian yang terintegrasi dari suatu proses dalam kegiatan tersebut. Itu Pak Moderator sedikit perbedaan antara media pembelajaran kemudian alat pembelajaran. Alat itu seperti yang saya sampaikan tadi adalah peraganya, kemudian media pembelajaran itu adalah sarana untuk memberikan pembelajaran. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Mursani atas tanggapannya. Jadi tanggapan Pak Mursani dengan Pak Haji Fathur Rahman tidak jauh beda. Nah, jadi memberikan penguatan saja kaitannya dengan beda media dan alat pembelajaran tadi. Nah, jadi mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Dalam hal ini saya minta kesiapan Bapak Haji Zainal Ain dulu untuk memberikan tanggapan beda media dan alat pembelajaran ini, Pak Haji Zainal Ain. Silakan, Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini mungkin saya sedikit menambahkan dari teman-teman tadi. Kalau masalah fungsi itu tidak jauh beda ya. Kalau fungsi media sama alat peraga itu, fungsinya adalah sama-sama membantu guru di dalam menyampaikan materi pembelajaran itu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tapi di sini terletak bedanya itu adalah peran daripada guru itu sendiri ya dalam menggunakan kedua alat bantu itu. Nah, kalau alat peraga itu biasanya itu guru itu yang memperagakan, kemudian memberikan bagaimana cara melakukan bagaimana menggunakan alat bantu itu. Misalnya seperti tadi disebut globe misalnya. Nah, di situ guru akan memberikan bagaimana caranya untuk mencari, misalnya mencari
negara ASEAN misalnya, nanti disuruh diputar dan sebagainya itu. Kalau itu alat peraga. Kemudian juga seperti gambar misalnya. Nah, gambar itu misalnya gambar ASEAN, gambaran, dan nanti itu guru itu akan menempelkan itu. Dan caranya kemudian itu diarahkan oleh guru. Nah, sedangkan kalau media itu bisa anak itu sendiri bisa itu melakukan itu. Nah, misalnya dia kan kalian cari misalnya ya di videonya. Nah, ini biasanya itu kan kalau di SD itu yang di kelas-kelas yang menengah sampai tinggi ya, biasa apa? Itu bisa anak-anak itu disuruh misalnya menggunakan video misalnya, video. Nah, itu untuk media pembelajarannya itu. Jadi peran serta daripada guru itu kalau di media pembelajaran itu bisa mengurangi guru di dalam proses penyampaiannya itu, karena anak bisa dengan sendirinya itu memanfaatkan media itu sendiri gitu. Jadi tanpa misalnya diarahkan oleh guru, dia sudah bisa memanfaatkan media itu sendiri gitu. Nah, seperti media video misalnya kan anak bisa disuruh cari di Google dan sebagainya. Nah, itu bedanya di situ. Jadi peran daripada guru itu sendiri di dalam mempraktikkan atau mengaplikasikan dari kedua alat bantu. Itu mungkin terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sedikit tanggapan dari Bapak Haji Zainal Abidin yang lebih menekankan kepada peran seorang guru untuk menjalankan fungsinya demi mencapai tujuan pembelajaran yang disampaikan. Nah, jadi terima kasih kepada Bapak Zainal Abidin yang sudah memberikan tanggapannya. Mungkin ada dari kelompok penyaji yang bisa menanggapi pertanyaan dari Ibu Ayu. Oh, di sini ada Bapak Hudan yang sudah resen. Silakan Pak Hudan untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Ayu. Silakan Pak Hudan. Oke, terima kasih. Mungkin saya hanya sedikit menekankan atau di titik poinnya menanggapi pertanyaan dari Ibu Gusti Ayu Sri Trisna Dewi. Jadi beda alat peraga dan media itu. Kalau alat peraga itu sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, tapi di sini betul juga itu butuh bantuan guru. Ya. Itu penekanannya ya. Kalau alat peraga itu butuh bantuan guru untuk untuk bisa memperagakannya gitu. Kemudian kalau media itu tidak perlu bantuan guru. Nah, itu mungkin penekanannya ya. Kalau alat peraga itu butuh bantuan guru, sedangkan media itu tidak memerlukan bantuan guru. Itu mungkin sedikit saya tambahkan. Terima kasih Pak Moderator. Nah, terima kasih Bapak Hudan yang sudah memberikan tanggapan sedikit tentang beda alat dan media pembelajaran. Tadi sudah disampaikan kalau alat itu membutuhkan bantuan guru dan media itu siswa bisa diarahkan untuk mencari sendiri. Nah, itulah tadi dari tanggapan dari Bapak Hudan. Mungkin ada tanggapan dari ada Bapak Harli. Silakan Bapak Harli. Sudah tadi saya lihat sudah resen. Silakan Bapak Harli. Baik, terima kasih Pak Moderator. Selamat sore semuanya, Bapak dosen dan rekan-rekan semuanya. Tabik walar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ingin sedikit menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan tadi mengenai pertanyaan dari Ibu Gusti Ayu Sri Trisna. Apakah media pembelajaran dan alat peraga itu sama atau tidak? Jadi perbedaan media dengan alat peraga terletak pada fungsinya dan bukan pada substansinya. Jadi suatu sumber belajar disebut alat peraga apabila hanya berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran saja. Nah, dan sumber belajar disebut sebagai media apabila merupakan bagian integral dari seluruh proses kegiatan pembelajaran. Menurut Estiningsih, alat peraga merupakan media pembelajaran yang mengandung atau membawakan ciri konsep yang dipelajari. Ini pada Sukayati 2009
Sedangkan menurut Sujana, pengertian alat peraga adalah alat bantu yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar agar proses belajar siswa lebih efektif seperti yang disampaikan tadi oleh penyaji. Nah, kemudian media adalah alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi. Nah, dapat berupa buku, video seperti yang disampaikan tadi, tape recorder, kemudian kaset video, gambar grafik atau komputer dan lain. Sedangkan media adalah sarana komunikasi baik dalam bentuk cetak maupun audio visual. Nah, mungkin sedikit salah satu contoh alat praktik IPA misalnya. Biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan praktikum dan eksperimen. Sedangkan alat peraga adalah satu alat yang biasanya tidak dalam bentuk perangkat set. Nah, kemudian jika digunakan dapat membantu, memudahkan, memahami atau suatu konsep secara langsung. Jadi mungkin itu yang dapat saya tambahkan sedikit tentang apakah media dengan alat peraga itu sama atau tidak. Kurang lebihnya terima kasih. Mari pada Pak. Terima kasih Bapak Harli atas penyampaiannya. Sebagaimana penyampaian dari Bapak Harli tadi, media itu merupakan sumber belajarnya dan alat peraga itu adalah proses belajarnya. Terima kasih Bapak Harli. Mungkin nanti akan diperkuat oleh Bapak dosen kaitannya dengan pertanyaan Ibu Gusti Ayu. Nah, di sini ada yang sudah raise hand dari kelas A. Niki ada Ibu Nika Dedwi. Silakan Ibu Nika Dedwi. Tanggapannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat petang, Bapak dosen dan teman-teman semuanya di sini. Tiang izin menambahkan terkait dengan pertanyaan dari Ibu Gusti Ayu, yaitu apakah media pembelajaran dan apakah perbedaan antara media pembelajaran dan alat peraga seperti itu. Nah, di sini ingin Tiang sampaikan bahwa kan seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa di mana media pembelajaran itu kan dirancang untuk dapat membantu seorang guru di dalam proses pembelajaran sehingga sehingga guru tersebut ketika mengajarkan, ketika mengkomunikasikan sebuah pembelajaran bisa tersampaikan melalui sebuah media seperti itu. Nah, kemudian misalnya kalau kita mau mengajarkan sebuah alat transportasi misalnya salah satunya, kita kan menggunakan media seperti anggaplah ingin menjelaskan media transportasi darat antara modern dengan tradisional seperti itu, becak mungkin dengan dengan mobil gitu misalnya. Nah, itu merupakan sebuah media pembelajaran. Itu barangnya diam kan seperti itu. Nah, ketika barang itu digerakkan, diperagakan oleh seorang guru, maka itulah yang dikatakan sebagai alat peraga seperti itu. Sehingga ketika benda tersebut, media tersebut diperagakan oleh seorang guru, itu yang menurut yang pribadi itu yang merupakan sebuah alat peraga. Jadi di sana letak perbedaannya. Kalau menurut yang pribadi, Niki menurut pemahaman yang pribadi seperti itu. Jadi seperti yang Tiang sampaikan, ketika media tersebut diperagakan oleh seorang guru, di saat itu dikatakan media tersebut merupakan alat peraga seperti itu. Antara alat peraga dengan media pembelajaran itu merupakan sebuah alat yang dipergunakan oleh seorang guru untuk mempermudah suatu proses pembelajaran seperti itu. Kira-kira seperti itu yang bisa Tiang sampaikan, Bapak. Mohon maaf seandainya ada kekurangan. Untuk waktu Tiang kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nika Dedwi atas tanggapannya kaitannya dengan perbedaan media pembelajaran dan alat peraga. Yang tadi sudah dijelaskan adalah di mana media itu adalah untuk merancang sebuah pembelajaran. Dan kemudian yang alat peraga tadi sudah sampaikan adalah
jenis apa yang cocok digunakan sebagai alat peraganya. Itu kan tadi Ibu ya. Nah, jadi itulah tanggapan dari teman-teman kaitannya dengan pertanyaan Ibu Gusti Ayu tentang perbedaan media pembelajaran dan alat peraga. Nah, jadi untuk lebih jelasnya mungkin saya akan tanyakan kepada Ibu Gusti Ayu, gimana dengan tanggapan teman-teman Ibu Gusti Ayu? Baik, terima kasih untuk Bapak penyaji. Dari tanggapan teman-teman tadi, mungkin saya sudah dapat sedikit gambaran. Mungkin di sini bisa saya simpulkan apakah benar atau salah. Misalkan dalam sebuah pembelajaran, kita lihat saja tadi tentang pembelajaran ASEAN. Di sana ada alat peraga, ada global, ada puzzle, kemudian ada video pembelajaran. Apakah seperti ini konsepnya? Media pembelajaran itu adalah video pembelajaran atau PowerPoint yang ditampilkan oleh si guru. Kemudian alat peraga itu bisa kita sebutkan adalah global ataupun puzzle yang nanti dikerjakan bersama-sama siswa. Apakah seperti itu, Bapak? Nah, jadi itu kan sudah ditanggapi oleh teman-teman baik dari kelompok Benar, Ibu Ayu. penyaji dan kelompok penanggap. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Haji Muhammad Fadlur Rahman kaitannya dengan mudah disampaikan dari pertanyaan Ibu Gusti Ayu. Nah, nanti mungkin Bapak dosen akan memperkuat kembali kaitannya dengan pertanyaan Ibu Gusti Ayu ya. Ya, baik Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Gusti Ayu atas pertanyaan yang cukup menarik dan diskusinya semakin hidup dengan pertanyaan Bu Gusti Ayu. Terima kasih Bu Gusti Ayu. Nah, jadi kita lanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga dari Bapak Ida Bagus Made, ini kaitannya dengan pertanyaan yang ketiga, yaitu mohon dijelaskan langkah-langkah di dalam perancangan sebuah media pembelajaran yang menarik dan interaktif, khususnya terkait pembelajaran IPS di SD, sehingga dapat mengatasi sifat pasif peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Nah, jadi itu pertanyaan dari Bapak Ida Bagus Made Budiasa kaitan dengan rancangan sebuah media pembelajaran yang menarik itu seperti apa sih terhadap siswa SD terutama sekali yang masih kurang literasinya atau numerasinya. Nah, jadi mungkin ada tanggapan dari teman-teman kelompok penyaji kaitannya dengan pertanyaan oleh yang Prone. Nah, mungkin saya persilahkan dari kelas E dulu untuk memberikan tanggapan kaitannya dengan pertanyaan 3 kepada Ibu Nimade Milayani. Nah, disilahkan Ibu Nimade Milayani. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon izin Bapak dosen dan teman-teman, saya sedikit menanggapi pertanyaan dari Bapak Ida Bagus Made Budiasa. Mohon izin Bapak moderator, apakah suara saya bisa terdengar? Bapak moderator, apakah suara saya bisa terdengar? Didengar, Bu. Sudah didengar. Sangat jelas, Bu. Jadi saya ingin sedikit menanggapi pertanyaan dari Bapak Ida Bagus, di mana pertanyaannya langkah-langkah di dalam perancangan sebuah media pembelajaran yang menarik dan interaktif, khususnya terkait pembelajaran IPS di SD, sehingga dapat mengatasi sifat pasif peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Jadi langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk merancang sebuah media pembelajaran itu, yang pertama adalah menentukan jenis media pembelajaran yang akan kita buat. Apakah yang akan kita buat itu berupa video pembelajaran atau media presentasi yang akan disajikan oleh guru, ataukah multimedia pembelajaran interaktif, ataukah game edukasi. Jadi pertama kita harus menentukan dulu jenis media yang akan kita buat. Kemudian setelah kita menentukan jenis media yang akan kita buat, kita bisa menentukan tema atau materi yang akan materi ajar yang akan disampaikan dalam media tersebut. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah menyusun gambaran secara umum
dari media yang akan kita buat. Sebagai contoh, misalnya kita akan membuat multimedia pembelajaran interaktif. Jadi kita bisa menyusun dulu gambarannya yang akan kita buat, misalnya halaman pertama itu apakah memuat tujuan pembelajaran, atau pertama tentang profil gurunya, atau misalnya sekolahnya, atau mungkin persepsi, kemudian yang di halaman selanjutnya apakah mungkin kita menampilkan sedikit video atau materi, karena di sini dalam media pembelajaran itu tentu bukan memindahkan isi teks ke dalam media, tetapi agar kita bisa memuat poin-poin pentingnya saja. Nah, kemudian setelah itu kita bisa menyusun diagramnya atau flowchart-nya. Jadi nanti misalnya setelah diklik itu akan menuju kemana. Coba Jen. Tuh, kenapa dulu nang? Oh, ini kan merekam. Saya lanjutkan sedikit. Kemudian akan menuju kemana kalau seandainya diklik lanjut atau next atau back, nanti akan kembali ke halaman yang mana. Nah, kemudian menyusun alur ceritanya. Nah, setelah itu kita juga dapat mengumpulkan materi-materi yang akan kita pakai dalam multimedia tersebut, apakah itu tombol-tombolnya yang akan dipakai atau gambar-gambarnya yang menarik nanti, sehingga pada saat merancang kita tinggal menggunakan tombol atau ikon-ikon yang sudah kita sediakan. Nah, kemudian selanjutnya kita dapat juga melihat contoh-contoh. Misalnya kita akan membuat multimedia pembelajaran, jadi kita dapat melihat contoh-contoh multimedia pembelajaran yang sudah ada, sehingga dapat memunculkan ide-ide kita, tentang multimedia yang akan kita buat, atau kalau saya sering menyebutnya dengan istilah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Selanjutnya bisa kita langkah yang terakhir, yaitu merancang multimedia pembelajaran yang akan kita buat. Mungkin cukup sekian pendapat dari Tiang. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ibu Nivane Beliani atas tanggapannya kaitannya dengan untuk merancang pembelajaran yang lebih menarik dengan media yang disiapkan oleh guru. Nah, jadi itu sedikit pemaparan dari Ibu Nivane Beliani kaitannya tentang untuk menciptakan pembelajaran yang menarik. Mungkin ada tanggapan dari kelas lain. Di sini ada Bapak Edi Susanto. Disilakan Pak Edi. Tanggapan untuk pertanyaan yang ketiga. Siap. Terima kasih Pak Moderator. Bisa kedengaran suara saya Pak Moderator? Terdengar Pak Edi. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ingin menambahkan sedikit tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang dari kelas yang lain. Tentu sekali Bapak dan Ibu perlu kita pahami bahwa dari segi pengalaman kita semenjak kita SD, SMP, dan SMA, bahwa memang salah satunya pembelajaran IPS ini, kalau kita tidak punya langkah yang baik sebagai guru, akan melahirkan pembelajaran yang membosankan. Tentu sekali Bapak dan Ibu guru, Bapak-Bapak dan Ibu, kaitannya dengan langkah salah satu terbaiknya adalah yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita membuat sebuah metode dan strategi yang menarik di dalam pembelajaran IPS ini. Tentunya misalkan metodenya atau menggunakan media pembelajarannya dengan baik, dan juga di saat kita melakukan pembelajaran, seorang guru juga bisa mengatur strategi tempat dan sesuai dari sisi materi atau pokok pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu, tentu sekali untuk menghasilkan langkah yang baik di dalam pembelajaran IPS ini adalah penataan tempat duduk. Dari penjelasan teman-teman yang tadi, ya, tentu juga penataan tempat duduk ini juga akan bisa menghasilkan cerianya pembelajaran. Bisa saja tempat duduk itu kita rubah seperti liter U,
ataupun di ter-O ataupun berpisah-pisah. Ya. Karena ini atau menggunakan posisi ini salah satu metode, ya, salah satu metode yang bisa digunakan untuk menarik minat belajarnya siswa dan siswi kita di kelas. Dan yang terakhir mungkin kaitannya kita bahas tentang media media pembelajaran ini sangat membantu sekali di kelas untuk bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan bisa akan menghadirkan inovasi dalam proses belajar untuk menggunakan media pembelajaran ini. Ini mungkin yang bisa Tiang tambahkan, Pak Moderator, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi atas tanggapannya kaitannya dengan lebih menekankan kepada metode, yaitu dengan penataan tempat duduk itu Pak Edi ya, kaitannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik. Nah, jadi mungkin ada tanggapan dari kelas lain, yang minta kesediaan Bapak Inyoman. Silakan Pak Inyoman. Terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Perkenalkan saya Inyoman Setiawan dari kelas A. Ingin menambahkan sedikit. Tadi sebenarnya sudah dipaparkan oleh Ibu Made Milayani dengan langkah-langkah merancang media pembelajaran. Saya ingin melengkapi lagi sedikit terkait dengan langkah-langkah dalam kita sebagai guru merancang media pembelajaran. Yang pertama, langkah pertama adalah membuat ide atau gagasan. Jadi ini harus muncul dulu dari gurunya. Jadi kita membuat ide atau gagasan. Kemudian langkah yang kedua, setelah ide gagasan kita munculkan, baru kita ke langkah kedua adalah menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Jadi kita harus melakukan kalau bisa diagnosis awal terkait dengan kesiapan belajar anak, profil belajar anak, kemudian juga tentang minat anak. Nah, terutama di profil belajar anak. Ini yang perlu kita perhatikan agar jangan media yang kita buat tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi kita harus melihat dari karakteristik dan kebutuhan siswa itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui, mendapatkan data dari kebutuhan dan karakteristik siswa ini, baru kita melangkah ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan tujuan. Apa tujuan kita membuat media? Agar media yang kita buat itu ada ada manfaatnya. Artinya tidak percuma kita membuat media, tapi tidak ada kegunaannya. Tentu kita harus punya planning, rencana, tujuannya apa. Itu yang terpenting. Lalu yang keempat, setelah tujuan kita tentukan, lanjut langkah yang keempat adalah menentukan kerangka isi bahan pelajaran. Nah, jadi kalau tujuan kita sudah dapat kita tentukan, baru kita akan melangkah ke berikutnya. Jadi membuat kerangka isi. Jadi kalau tujuannya seperti ini, kerangka isinya seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu langkah yang kelima adalah baru menentukan jenis media. Ya, jadi langkah kelima ini baru tentukan media. Media apa yang cocok kira-kira dari tujuan kita, dari karakteristik anak, dari kebutuhan anak, kemudian dari bahan yang kita dari kerangka isi bahan pelajaran yang kita sudah rancang. Jadi baru kita bisa menentukan media. Jadi penentuan jenis media itu tidak bisa kita tentukan di awal. Jadi langkah-langkah 1 sampai 4 itu harus kita dahulukan dulu. Nah, kemudian setelah kita bisa menentukan jenis media, baru kita melangkah ke langkah yang ke-6, yaitu menentukan treatment dan partisipasi siswa. Jadi ini sangat penting sekali. Karena kalau ini kita tidak tentukan, nanti media yang kita buat atau kita rancang, atau jenis media yang kita rancang mungkin tidak ada manfaatnya atau kurang bermanfaat. Nah, setelah kita menentukan treatment dan partisipasi siswa, kita langkah ke langkah yang ke-7, yaitu membuat sketsa atau storyboard. Nah, jadi ya, disinilah rancangan yang terpenting untuk menentukan atau merancang media pembelajaran kita. Nah, jadi kita harus buat sketsanya dulu, jadi storyboardnya dulu.
untuk melangkah ke berikutnya. Jadi langkah yang ke-8 itu baru menentukan bahan atau alat yang digunakan. Jadi ada 8 langkah yang harus kita lakukan secara step by step. Jadi tidak bisa kita menentukan jenis media secara langsung. Oh, media ini. Nanti tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi harus sesuai dengan langkah-langkah ini. Demikian yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Inyumansita atas pemaparan yang sangat-sangat luar biasa, ini memberikan pencerahan kepada kami kaitannya dengan langkah-langkah pembelajaran yang disampaikan tadi ada 8 langkah. Nah, jadi terima kasih sekali lagi pada Bapak Inyumansita kaitannya dengan pemaparan tadi. Nah, jadi tadi itulah tadi tanggapan dari teman-teman ya, Bapak Ida Bagus Made Budiasa kaitannya dengan untuk merancang sebuah media pembelajaran terkait dengan pembelajaran IPS tadi. Pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa ini, karena untuk mendesain proses belajar mengajar yang efektif adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Tanpa kompetensi itu, pembelajaran itu tidak akan bisa tercapai tujuannya secara maksimal. Karena sesuai dengan salah satu misi dari kurikulum kita yang berlaku saat ini adalah terwujudnya program pendidikan yang berfokus pada anak. Nah, jadi kaitannya dengan hal itu tadi yang tadi sudah disampaikan, jadi kita harus mengenali karakter atau jenis belajar anak itu. Nah, jadi kita bisa tentukan medianya setelah kita mengetahui atau memahami karakter dari peserta didik. Itu tadi disampaikan oleh Bapak Inyumansita. Nah, jadi itu Bapak Ida Bagus Made Budiasa kaitannya dengan pertanyaan Bapak tentang bagaimana langkah-langkah untuk merancang sebuah pembelajaran IPS terhadap siswa SD. Saya kembalikan kepada Bapak Ida Bagus Made Budiasa, gimana dengan tanggapan teman-teman semua? Oke, terima kasih Pak Sulhan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua tadi sudah menjelaskan terkait langkah-langkah dalam menyusun media pembelajarannya, sudah secara detail sekali, secara lugas dan disampaikan. Dan ini sangat menambah pengetahuan saya terkait dengan merancang media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Oke, jawaban sudah diterima Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak Ida Bagus Made Budiasa atas pertanyaannya. Acara diskusi kita semakin menarik. Terima kasih Bapak Ida Bagus. Nah, jadi teman-teman semua, itulah tadi pemaparan dan tanggapan dari teman-teman semua. Nah, jadi untuk selanjutnya mungkin akan yang kembalikan kepada Bapak dosen. Mohon maaf Bapak dosen karena ini sudah menunjukkan waktu sholat maghrib niki. Nah, jadi tiang izin untuk sholat niki Pak dosen niki. Nah, jadi untuk selanjutnya untuk pemberian penguatan, nah jadi tiang serahkan kembali kepada Bapak dosen. Silakan Bapak. Ya, baik Bapak, silakan kalau sudah saatnya sholat. Tunggu, saya diberi kesempatan untuk melanjutkan mengisi ruang diskusi kita hari ini. Mungkin saya tidak lama juga ya untuk itu. Monggo Bapak, selamat Bapak sudah memandu jalannya diskusi tadi dan mari kita lanjutkan ya. Untuk itu saya akan coba share screen beberapa slide dulu ya.
Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Share screen. Sudah, tapi cuma kelihatan Zoom saja. Zoom saja ya. Oh, share screen belum ya? Enggaknya agak. Bapak sudah share screen tapi Share screen. Coba, Pak. Ini agak gini ya. Ya, sambil menunggu ini ada gangguan tampaknya ini. Nah, tadi sudah disampaikan dengan baik oleh kelompok penyaji terkait dengan konsep media ya. Mulai dari pengertiannya sampai pada jenis-jenisnya dan langkah-langkah pengembangan. Saya kira sebagai konsep apa yang disajikan tadi sudah kok tidak bisa ya share screen-nya. Share screen. Ini ada gangguan. Ulang lagi. Ya. Mungkin moderator belum off-kan share screen-nya. Oh iya, coba di gini ya. Kok seperti itu? Hostnya mungkin. sebenarnya Bapaknya sudah bisa share screen, hanya saja filenya belum Bapak buka di sana, Pak. Ini sudah Bapak buka ini. Sudah terbuka ini filenya. Udah gini ya. Tampilannya yang di sini beda Pak Dokter. Ini gimana nih? Oh, stop. Kok tidak kayak. Coba di minimize tampilannya nih Bapak. Ya? Ini udah di minimize nih yang tanda kurang di atas itu coba. Ini sudah ready? Oke, coba diklik biar tertutup nih. Sudah ya? Belum Bapak, masih ke tampil. 5 kan sudah ini. Kok bisa ya? Belum nih ke Bapak, mungkin filenya bisa dikirim ke grup, nanti kami share ke sana. Coba kita gini ya. Mungkin ini ada gangguan. Jadi kan di kawasan itu. Iya. Dan Niki coba ngicil. Oh di sini ya? Enggak yang ini. Ini mau share. Ini untuk share. Ya. Sudah ya? Sudah Bapak. Ampun Bapak. Sudah. Sudah ya? Sudah. Ya. Saya ingin coba memperjelas apa yang disampaikan melalui media ini ya. Tadi kan secara konseptual, secara teoretik
sudah disampaikan oleh kelompok penyaji berbagai jenis media dan juga hal-hal lain terkait dengan media. Sebenarnya ada dua konsep yang sering bertumpang tindih ya. Ada sumber belajar, ada media, termasuk juga tadi ya pertanyaan tentang alat peraga dan media, di mana sebenarnya letak perbedaannya. Nah, teman-teman tadi sudah mendiskusikannya. Silakan nanti, karena tadi sudah juga dijawab, saya kira sudah cukup jelas untuk menjawab itu. Mari kita coba sekarang apa yang mana sebenarnya yang dimaksud dengan masing-masing media tadi ya, kaitan dengan pembelajaran IPS. Saya akan cepat-cepat saja karena sudah waktu ya. Media kita lewati sumber belajarnya, atas itu agar sumber belajar. Tadi kan klasifikasi media, ada media visual, audio, audiovisual, multimedia. Ya, masing-masing juga punya klasifikasi bagian-bagiannya. Di media visual, di situ ada media visual yang diproyeksikan, media visual tidak diproyeksikan, audio itu ada rekaman, radio, lap bahasa termasuk di dalamnya ya. Audio visual di situ ada slide suara, televisi, multimedia itu ada multimedia kit, multimedia interaktif, expert system, virtual reality, hypermedia. Nah, itu tadi sudah. Selanjutnya media visual ya. Termasuk ada gambar mati, ilustrasi, karikatur, poster, bagan. Semua ini kalau kita untuk IPS itu semua bisa dimanfaatkan ya. Nah, tergantung dari bagaimana kita mengembangkannya. Diagram, grafik, peta datar, realita, model, dan berbagai jenis papan. Tadi kan termasuk yang paling konvensional ke yang ini. Lalu ini gambar mati. Ya. Kalau gambar ini dalam IPS, apa yang bisa dideskripsikan kalau menunjukkan gambar ini? Lihat kursor ya. Bisa dilihat di kursornya? Adik? Belum. Sudah kelihatan, Dokter. Ibu Ayah itu. Sudah kelihatan Ibu Ayah. Tapi Buaya gambarnya itu ya, kelihatan Bapak? ya? Oh iya, Kelihatan, Ini Bapak. gambar mati ini. Kursornya tidak kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan, Bapak. Nah, ini. Buaya. Kalau Bapak Buaya, Ibu Bapak. ingin menjelaskan suatu materi, ya, misalkan dimulai dengan menunjukkan gambar untuk anak SD. Menunjukkan gambar ini. Nanti pertanyaannya begini, gambar ini dan seterusnya. Nah, sebagai seorang yang apa yang bisa? Ini nih kursornya di nomor 2 ini. Saya coba ambil ini. Gambar apa ini? Buaya, Bapak. Ya. Buaya, Bapak. Kalau di Gambar PS, buaya. kalau ini kita minta siswa apa yang bisa digunakan dengan menggunakan media ini. Nama hewannya apa, Prof? Tempat tinggalnya Bapak. Nah, macam-macam bisa ya. Jadi dengan menunjukkan ini media mati ya, contohnya akan bisa menjelaskan banyak hal dalam IPS itu maksudnya ya. Itu. Jadi itu saya ambilkan. Nah, jadi manfaat media sudah tadi ya, memperjelas dan seterusnya. Sudah, ini saja ya. Lanjut saja. Ini teoritiknya ya, gambar-gambar yang tentu teman-teman bisa nanti mengembangkan. Bagaimana membuat gambar sebagai untuk media yang baik itu. Ya cocok dengan tingkatan umur dan kemampuan belajar, itu saja ya.
Kalau untuk anak SD, cari gambar-gambar yang sesuai dengan anak-anak SD itu. Tentu juga harus cocok dengan materi yang diajarkan. Nah, tentu juga harus cocok dengan bidang kecerdasan. Realistis, nyata ya. Jadi jangan yang abstrak, gitu ya. Terus apalagi untuk anak SD ya. Nah, SD itu kan operasional konkret ya. Bersahaja, tidak terlalu kompleks, jangan terlalu kompleks untuk anak SD. Nah, nanti cari gambar-gambar yang cocok untuk pembelajaran IPS, tentu ya. Tadi saya dengar penjelasan dari teman-teman diskusi. Saya ingin membuat lebih konkret saja penjelasan tadi ya, dengan menunjukkan. Oke. Lalu sampai kita kepada ilustrasi. Apa sebenarnya ilustrasi? Ilustrasi berasal dan seterusnya ya. Jadi ilustrasi gambar atau wujud lain yang bermaksud menerangkan ini juga bisa menjadi media. Ya. Jadi media untuk IPS itu bisa berupa ilustrasi. Nah, jadi tentu saja dengan kemajuan teknologi sekarang ini teman-teman bisa. Yang penting tahu maksudnya apa ya dan untuk apa kita mengembangkan media dalam bentuk ilustrasi. Lalu karikatur. Nah, kalau karikatur saya kira banyak sekarang ini. Kemarin itu di PPG, PGSD khususnya ya, banyak sekali mengembangkan media karikatur di PPG Raja Ampat kemarin. Kalau ini saya kira teman-teman sudah terbiasa ini ya. Jadi karikatur bisa juga dikembangkan untuk media, menjadi media ya. Nah, ini lebih karena anak SD ya. Ini ya gambar-gambarnya ini karikaturnya. Jadi bisa juga poster. Ya. Poster ya. Kalau poster itu gambar yang mengombinasikan unsur-unsur virtual seperti grafis, gambar dan kata-kata. Ayo lebih sehat. Ayo dan sebagainya. Hemat listrik gitu. Ini poster ya. Jadi mesti tahu yang mana poster gitu ya. Gitu. Ini juga media untuk IPS, tentu ini bisa sangat bagus ya untuk dikembangkan. Memang saya pilihkan ini contoh-contoh yang memang ada kaitannya dengan IPS. Ya, poster punya manfaat. Demikian itu teoritiknya ya. Lalu bagan. Sekarang ini di era kalau kemarin itu kan seolah-olah bagan itu bukan untuk IPS. IPS itu kan sepertinya media cerita ya, ilustrasi gitu. Sekarang tidak, gitu ya. Bagan juga IPS juga harus. Zaman global itu salah satu cirinya adalah membaca data. Bisa membaca data. Data bisa ditampilkan dalam bentuk bagan, grafik, nanti kita akan lihat ya gimana modelnya. Jadi itu tidak tabu sekarang bagi IPS. Penting dan sangat penting untuk itu. Kemarin itu kan sepertinya nama grafik, jadi itu kan sepertinya miliknya media IPA ya, tidak. Sekarang tidak. Bagan juga punya jenis-jenis. Ada bagan bergambar, bagan waktu, bagan organisasi, bagan petunjuk, bagan pertumbuhan ya. Nah, kalau kita ingin bicara tentang pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, kan IPS punya itu ya. Nah, bisa dibuat media dalam bentuk bagan. Ya. Bagan bergambar juga kan kita ya. Kalau kita lihat di peta buta itu kan sebenarnya konsepnya konsep bagan itu. Ya. Gitu. Ada bagan, ada yang bergambar. Seperti itu. Jadi semua ini bisa untuk IPS. Nah, tinggal kita memilih. Jadi kan cara-cara memilih media itu kan tentu sesuai dengan tujuan, waktu dan seterusnya kan itu teoritik ya. Itu bagan ya. Image dan konten, grafik ya. Sekarang ini PS ini banyak. Perkembangan sekarang ini kan pemilu ya. Apa? Survei. Siapa yang calon terkuat? Survei itu PS punya itu ya. Nah, jadi sekarang ngetren itu. Tidak ada yang lebih mahal dari bayaran survei nasional sekarang ini, ya. Terutama membaca survei calon terkuat presiden. Hampir tiap hari ada rilis survei. IPS punya itu kan.
pemilu PS punya. Jadi oke, produksi juga ya. Bagaimana tingkat perkembangan penduduk, tingkat perkembangan produksi, konsumsi dan sebagainya. Bisa digrafikkan. Dan memang untuk IPS. Suara saya terdengar ya? Walaupun tidak terdengar, saya ingin sesuai dengan konsep media, salah satu media kan ketika suara tidak jelas didengar, kan kita bisa gunakan media dalam bentuk. Sangat jelas, Bapak. Sangat jelas. Gimana? Sangat jelas. Kurang jelas ya? Jelas sudah. Oh, sangat jelas. Jadi suara jelas ditambah lagi dengan ada gambar. Nah, jadi itu tujuan tadi kan media untuk merangsang. Saya lihat sekarang ini bapak-bapak sungguh ini nih, apakah karena ada saya di sini ya, semangat saya lihat ya dengan menunjukkan itulah fungsi media, itulah pentingnya mengapa kita perlu ada media ya. Oke. Jadi saya ingin memastikan, meyakinkan bahwa untuk pembelajaran IPS itu berbagai media tadi bisa kita kembangkan ya. Jenisnya itu bisa kita kembangkan. Untuk itu tadi mencapai tujuan pembelajaran IPS, untuk pembelajaran itu lebih menyenangkan. Jadi tidak hanya berupa catatan-catatan yang dihafal itu saja kan. Nah, kemarin kita sudah bicara tentang metode ya. Jadi tidak hanya ini saja. Buatlah IPS itu lebih menarik. Ya. Ya. Bisa dengan membuat media yang lebih menarik. Dan tidak menganggap yang tadinya tabu untuk IPS itu ya. Misalkan ya, artinya ini hanya milik orang pas saja, ada angka-angkanya ini gitu ya. Enggak, ada kok matematika ini enggak. Sekarang sudah tidak bisa ada pemilahan. Nah, termasuk ini ya. Gitu. Diagram adalah suatu gambar terbuka dari suatu objek atau proses. Bisa menggambarkan ini. Di mana tingkat perkembangan pemilih, kalau kita bicara ya, bagaimana tingkat perkembangan kependudukan, bagaimana tingkat perkembangan usia produktif di Indonesia dan seterusnya bisa dikatakan. Jadi diterangkan dengan irisan dan seperti ini. Saya kira teman-teman sudah mahir semua ya. Mungkin dalam pikirannya gitu ya, ketika statistik ya ini dan ini dan ini sudah mulai dengan grafik gitu ya. Nah sekarang gunakan itu IPS untuk IPS ya, sehingga IPS tidak lagi gitu ya. Gitu. Jadi saya ingin menjawab IPS itu disenangkan orang karena dalam pembelajarannya bisa dikembangkan berbagai media yang menarik ya. Untuk menjelaskan. Grafik pun punya jenis macam-macam. Ada grafik garis, grafik batang, tadi kan grafik batang, grafik gambar, grafik lingkaran. Saya kira yang mahir di statistik, di matematika sudah biasa itu ya. Nah, sekarang terapkan juga, kembangkan juga untuk pembelajaran IPS-nya ya, sehingga nanti sama-sama. Guru yang hebat, apalagi guru SD ya, guru yang bisa mengajarkan berbagai atau semua mata pelajaran ya dengan baik. Nggak bisa hanya hebat matematika saja, tapi IPS-nya nggak hebat, nggak komprehensif gurunya ya. Juga hebat IPS saja seperti saya ini, tapi tidak menguasai matematika juga tidak bagus. Nah, maka gitu, mengembangkan media juga harus bisa di semua mata pelajaran, sehingga semua mata pelajaran yang diajarkan bisa menjadi lebih menarik. Peta, apalagi peta ya. Kalau begitu kita bicara tentang peta, IPS sudah punya. Padahal peta global bukan hanya untuk IPS saja ya, bisa juga untuk yang lain. Tapi begitu kita hanya bilang alat peraga peta atau media dengan peta, ini untuk IPS, tidak. Nah, jadi ada peta buta dulu ya, pembelajaran di zaman, mungkin ada bapak-bapak yang ada di sini ini ya, yang kena peta buta gitu ya. Nah, sekarang kan Google Map misalnya ya, sudah dibantu karena kemajuan teknologi. Dulu peta buta itu, selanjutnya kita diminta di mana tempat ini, kalau begini, di mana dia, bagaimana ciri-cirinya, nempel ya. Sekarang kan enggak, tinggal klik begitu ya.
Google Maps sudah bermain karena kemajuan teknologi. Dasarnya sebenarnya peta buta itu ya. Untuk tahu di mana daerah subur, di mana daerah yang pegunungan, ya. Ini di mana tempatnya. Kan begitu dulu ya, peta buta. Wih, setengah mati kita itu belajar seperti. Nah, sekarang udah mudah ya. Klik asal tahu ininya tempatnya namanya di mana, klik Google Map. Nah, cuma kadang-kadang kita tidak menggunakan Google Map itu sebagai media untuk membelajarkan tentang ini, lebih banyak paling-paling untuk kepentingan. Padahal itu sudah sangat dibantu karena kemajuan teknologi. Itu sebenarnya kita sudah sangat dibantu sekarang ya. Ada peta timbul, nah, itu tadi ya gunung ya kan, gitu gambar. Ada globe, nah globe yang tadi sudah. Dan ada atlas. Nah, ini kalau konsep ini atau alat peraga ini ya udah IPS punya gitu kan. Padahal bukan untuk IPS saja. Gitu. Semua bisa. Itu. Ini. Nah, seringkali ya yang ini kan masih kita gunakan di sekolah ya. Kadang masih gitu ya. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang sudah bisa klik. Mau mencari apa, mau mencari apa. Tapi tidak berat. Dasarnya adalah dari itu. Kemarin itu kan guru ke sekolah itu kan bawa ini kadang-kadang berebut lagi di kantor ya. Untuk di kelas 6 mau mengajarkan tentang apa dunia, kelas 4 mau mengajarkan tentang Indonesia atau apa gitu ya, atau tentang penduduk, semua ingin menggunakan peta-petanya, cuma ada satu berebut ya. Sekarang enggak itu. Cukup sudah dengan klik. Jadi begitu. Jadi dasarnya adalah ini. Ini yang makanya sekarang ini sangat mungkin kita di IPS itu mengembangkan berbagai strategi belajar. Field trip, outdoor, indoor bisa. Karena sudah bisa dibantu oleh media. Kita ingin melihat bagaimana kaldera di sebuah gini ya. Bagaimana daerah, tadi saya ke Kintamani, ke di situ. Sempat duduk, istirahat. Bayangan saya, anak-anak itu perlu mengenal di mana Runya, di mana Nonga, di mana ada sejarah dulu itu. Sekarang mudah kita, yang penting kita tahu di sini gininya. Kan bisa dengan foto ya, dengan video. Jadi itulah fungsinya media. Tidak learning experience namanya ya, dibawa ke kelas. Jadi tidak hanya abstrak pengetahuannya. Menung ini di situ ada gini, di situ ada laut, di situ ada air, airnya begini, tempatnya begini. Nah, itu konsepnya perlu diperjelas dengan media. Sekarang apalagi ada 3 dimensi ya. Ini mudah-mudahan. Kalau ini apa ya? Ada blackboard. Ini kan yang kita sebut sebagai konvensional, tapi masih tetap ya. Jangan gini. Nanti yang terakhir itu ada yang juga gini. Tergantung dari tujuannya. Ya, nah ini juga macam-macam. Nah, sekarang kan anak-anak kita itu ya, anak modern suka mengembangkan yang model media ini. Kuisis apa namanya ya, gitu ya. Saya semua bisa gitu ya. Terus ini untuk menjelaskan bentuk rumah ya, tradisi rumah. Kan tidak harus gini. Sekarang kalau kita menjelaskan rumah Bali, stil Bali itu ya, yang pakai itu, nah, kita bisa menggunakan nama asal ini model rumah apa ini, kan bisa dijelaskan. Semua bisa. Kan ada rumah adat kan begitu ya. Ini bentuknya. Semua bisa terlihat. Asal kita tahu untuk apa kita menggunakan itu. Ya. Visual. Visual itu kan macam-macam ya. Bisa film, street, slide, HP. Nah, kalau HP sepertinya sudah dianggap konvensional, enggak. Masih. Tergantung tujuannya. Kalau kita ceramah dalam jumlah banyak misalkan, HP sebenarnya masih bisa digunakan. Bagus ya. Gitu. Overhead proyektor apa ya? Mungkin sekarang ini sudah dianggap tidak zamannya lagi ya. Nah, dulu kami berebut ini, ya. Berebut bisa menggunakan ini karena dulu kan ketika luring itu ya, dengan kita bisa membuat
tulisannya di Bapak Ibu masih pernah ya diajar oleh dosennya dulu dengan apa PPT di OAP itu ditulis di kertas dulu oleh dosennya dengan spidol itu ya. Kadang kan enggak, itu ditulis di apa di ya, tahun 90-an Bapak. Bahkan ditulis gini. Nah begitu dulu ya. Nah, tapi dia punya fungsi juga. Ini kita sekarang dianggap sudah konvensional ya. Ini juga bisa ya. Lebih dekat ini ya banyak. Nah ini cara menggunakannya. Dulu masih kita kelebihan OAP itu begini ya. Materi tidak menyebabkan tangan kotor ya, dan seterusnya, dan digunakan untuk audiens yang banyak jumlahnya. Ya, biasanya kan dia ulah itu belum kita. Ya, kita sebut sekarang PPT itu. Ya, yang ini saya perkenalkan pada teman-teman yang modern ya, yang anak muda sekarang ini yang apa, yang sudah zaman now ya, mungkin enggak pernah mengenal yang namanya ini dulu ini. Diajarkan oleh gurunya itu. Saya punya zaman mulai dari papan tulis dengan kapur ya. Gitu. Sekarang sudah apa mungkin dianggap tidak berfungsi lagi. Seperti itu ya. Dan banyak lagi kalau kita lihat jenis-jenis media. Slide ya. Saya ingin membawa film strip. Ini pernah ya? Teman-teman pernah masih ini? Nah, sekarang sebagian ada juga yang masih gini ya, yang lama itu. Semua ini lama ya. Ada kelebihan dan kekurangan. Ini masih proyektornya. Yang audio. Nah, sekarang kan lebih ke audio sudah. Audio visual. Ya. Apa itu audio visual tadi kan ya? Audio visual adalah jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran. Karena itu tadi, media tergantung dari jenisnya sebenarnya. Indera semuanya. Ya. Yang audio itu ada rekaman, radio, lap, bahasa tadi ya sudah. Yang rekaman itu pernah mendengar ada piringan hitam ya, piringan yang dipakai itu. Itu jernih itu suara itu untuk lagu-lagu ya itu tadi. Lagu kenangan. Macam-macam ya. Oh ya, yang ini dulu ya. Nah sekarang kan sudah radio, seolah-olah radio ini sekarang masih saya senang pagi-pagi itu radio memberikan informasi baru itu ya. Karena saya orang IPA, saya pagi dengar radio juga gini. Dan sekarang kan orang beralihnya ke YouTube ya. TV malah jarang saya gitu ya. Nah, kecuali tadi ya hari ini kan sedang didengarkan lagi booming ini pernikahannya siapa? Anaknya Presiden Kaisang ya. Kaisang. Orang IPS itu dengar ya, siapa yang diundang, siapa tidak datang, mengapa tidak datang. Nah, itulah jadinya. Jadi kita dengar suara itu. Kan lagi gini sekarang itu lagi booming beritanya itu ya, lagi ini. Di semua media itu. Baik itu YouTube, baik itu TV, semua menyiarkan itu. Nah, terutama kalau saya kan tergantung dari kesenangan orangnya. Kalau orang yang gini dia suka siapa artis yang datang. Kalau saya orang politik belajar gini, kenapa tidak datang? Nah, sedikit-sedikit ingin menganalisis dari berbagai media. Oke, lab bahasa ya, untuk bahasa. Yang audio visual, yang mana itu audio visual? Kan sering kita ucapkan ya, audio visual. Termasuk dia, audio visual adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan. Pendengaran dan penglihatan. Sekaligus dalam satu proses, satu kegiatan. Nah, jadi gabung audio visual. Kita kan sering mengucapkan media audio visual, tapi tidak tahu yang mana itu. Alatnya apa yang bisa untuk audio visual itu.
slide suara, televisi, termasuk audio visual itu. Karena kita bisa lihat gambar, juga kita bisa dengar suaranya. Ya. Slide suara seperti itu. Yang audio visual ini. Jadi kita harus tahu dulu teorinya ya. Ya, ada grafik artis, fotografer, narator. Ini unsur-unsur yang terlibat di dalam ini ya. Nah, sekarang ini teman-teman yang PPG, kalau mungkin ada yang ikut PPG, sedang posisinya di sini. Karena laporan, karena produk PPG-nya itu dia harus menghasilkan video pembelajaran. Ya. Dia rekam dirinya, lalu kemudian ya gini, di sana harus isi sintak penuh ya, kegiatan gini. Dan nanti rekaman penuh diedit lagi menjadi 15. Jadi keterampilan itu yang sedang sekarang dipelajari mulai kemarin saya pikon karena saya juga membimbing PPL-nya itu. Nah, sekarang dia sibuk seperti itu. Dia harus belajar teori ini dulu untuk bisa nanti menghasilkan video yang baik. Gitu ya. Jadi yang dia harus video itu minimal produknya berupa video pembelajaran. Kalau video kan berarti audio dan visual. Ada suaranya, ada gambarnya. Gambar dirinya dalam proses pembelajaran. Nah, itu mulai dari proses merekam sampai mengedit ya. Dan juga harus menampilkan pembelajaran. Di dalamnya berisi media pembelajaran yang dia harus terlihat gitu kan. Karena mengajar itu kan harus ada media pembelajarannya gitu. Media pembelajaran itu ada juga menggunakan video gitu ya. Ya, ada macam-macam lah kata dia itu. Tapi akhirnya tidak banyak yang memang bisa sesuai dengan yang dia tuliskan di dalam rencana aksinya. Hebat-hebat rencana aksinya, media yang digunakan adalah audio visual, media interaktif begitu. Tapi setelah lihat hasilnya, mana media audio visualnya, mana hanya ditulis saja dalam rencana aksi. Padahal yang namanya gini rencana aksi harus ada implementasinya. Implementasi itu harus sesuai dengan rencana aksi. Itu yang sekarang dia garap. Gitu ya. Karena dalam 2 rencana aksi itu dia harus menghasilkan masing-masing 1 video utuh dan 1 video edit 15 menit. Nah, sekarang lagi stres-stresnya mereka ini ya. Karena bisa dimulai dari besok ya pengajarnya dan 4 hari lagi dia harus menghasilkan rekam. Itu. Dan itulah. Dan ini jadi program slide macam-macamnya. Nah, ini televisi kan seperti itu. Semua kita tahu ya. Jaringan TV. Saya ingin begini, yang mana sebenarnya multimedia. Kan sering kita cara ya. Di tesis juga begitu nanti banyak multimedia. Tapi konsep multimedianya enggak diketahui nanti. Saya yakin di antara 73 orang kalau saya nggak salah ya tadi jumlahnya di sini ya. Tolonglah ada yang nanti mengembangkan media. Sudah pasti akan mengembangkan media. Gunakan teori ini. Dan lakukan seperti ini. Uji. Dalam pembelajaran IPS. Ini teorinya ya. Tapi harus tahu multimedia itu yang bagaimana. Nanti diuji di lapangan. Sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Jadi konsepnya ini. Ya. Gitu ya. Saya nggak bisa gini aja banyak itu saya pengembangan multimedia kemudian macam-macam lah tapi tidak dipahami dulu konsepnya ya baru kemudian nanti ya nanti bisa dipakai ya ini kan teorinya nanti di bab 2 kan harus ada teori ya. Gitu teori bisa nanti dan dikembangkan sendiri begitu. Ya, mengembangkan. Tahu-tahu sudah pengembangan multimedia nanti bagaimana validitas, bagaimana konten, bagaimana model penelitiannya sama itu. Tapi isinya konsepnya enggak gini. Enggak banyak. Nah, saya sekarang mumpung gini kalau nanti ada teman-teman belajar teorinya beginilah sistem kerjanya ya, isinya dan seperti apa. Nanti itu dikembangkan diuji. Jadi kalau tadi dia jadi 73 kemarin kan saya menawarkan
ada yang bicara, ada yang nanti mengambil tema tentang strategi pembelajaran IPS dengan berbagai metode. Gitu ya. Gitu ya. Dia harus paham IPS itu memerlukan cara mengajarnya seperti apa. Gitu ya. Jadi, tinggal diuji. Karena sekarang media. Gitu ya. Jadi semua media ini bisa nanti diterapkan untuk IPS. Jadi fokus. Gitu ya. Fokus. Dan teorinya udah ada ini. Nanti tinggal dilengkapi. Gitu ya. Jadi multimedia merupakan media yang melibatkan jenis media untuk merangsang semua indera ya. Kalau multimedia itu kan dari indera penglihatan, kalau yang audio visual kan dengar dan lihat, gitu ya. Kalau multi kan semua ini panca indera itu ya, gitu ya. Bisa terangsang mata, dicium, begitu. Nah kalau ini bisa dikembangkan untuk IPS, saya kira nanti pasti diterima tesisnya. Ya. Pasti yang penting benar ya, apalagi untuk IPS, karena IPS sedang sekarang ini ingin menjadikan dirinya ya itu tadi yang the second subject matter ke yang paling tidak lagi lah dikesampingkan. Caranya adalah kembangkan media pembelajaran dengan baik sehingga nanti orang senang belajar IPS karena media gurunya teruji bagus, gitu ya. Membuat IPS itu menjadi menarik dan seterusnya. Saya sih berharapnya seperti itu ya. Ya, yang media ada macam-macamnya. Nanti tinggal ini cari yang cocok untuk IPS. Multimedia kit, nih teori yang lebih seram-seram lagi. Hipermedia, ya, banyak ya. Nah, tinggal nanti semua kan. Ada teks, grafis, video, audio, IPS itu ya. Media interaktif juga. Saya termasuk salah satu mengembangkan penelitian dengan media interaktif. Tapi saya tidak yakin dengan kerja sendiri. Karena ternyata media yang saya kembangkan belum bisa interaktif. Nah ini media interaktif adalah media yang meminta pembelajar mempraktekkan suatu keterampilan dan menerima balikan. Jadi ada interaksi di dalam ya, media itu. Suatu sistem penyajian pelajaran dengan visual, suara, dan materi video disajikan dengan kontrol komputer sehingga belajar. Saya yakin teman-teman yang sudah ahli-ahli komputer ini sangat mungkin dan sangat bisa mengembangkan media interaktif. Hanya kontennya untuk IPS itu maksudnya. Gimana nanti membuat media interaktif untuk IPS. Ya, karena teman-teman kan banyak ini. Kalau nanti ini agar nanti cepat dan yakin nanti tesisnya bisa diterima kan. Oke, saya kira dia virtual reality macam-macam nanti silakan teorinya seperti ini. Saya tahu teman-teman sudah semua bisa sampai ke sini, cuma bagaimana ini dikembangkan untuk pembelajaran IPS. Itu saja harapan saya. Ya. Selesai sudah ya, karena sudah waktu ini biar nanti gini. Jadi saya ingin mengajak teman-teman, mari kita kembangkan media pembelajaran untuk IPS, sehingga IPS itu menjadi lebih disukai. Kalau teman-teman sekarang yang sedang berproses di Magister Pendas ini, karena kita tahu IPS kan salah satu mata pelajaran wajib itu di mana saja. Kemarin saya bicara dengan Pak Margunayase, Sekprodi Bapak Ibu ya, dia datang dari Singapura, dia bercerita di sana ada 4 mata pelajaran wajib. Kita 5 sama sebenarnya. Kenapa di sana 4? Karena di sini ada PPKN dan IPS. Kalau di situ hanya pengetahuan sosialnya, IPS-nya, social studies-nya. Jadi 4 memang. Ada sains, ya Pak, ada bahasa, humaniora ya, itu bahasa kita kan bahasa Indonesia kan, lalu kemudian ada matematika ya, matematik gitu. Dan ada itu tadi social studies. Kalau kita di sini karena ada apa ini khusus, kita tambah 1 PPKN.
ya PPKN. Jadi sama sebenarnya. Dan di situ enggak ada pembedaan. Nah, ini bukan karena saya ini orang IPS ya. Saya hanya ingin kalau teman-teman nanti ketimbang berebut-rebut pada satu tema, kan masih banyak tema untuk tujuan. Dan mulailah dengan menulis jurnal dengan tema social studies ya. Apakah medianya, apakah strateginya, metodenya yang kita bahas minggu lalu gitu ya, dan juga bahan ajarnya. Nah, itu harapan saya ya, sehingga nanti juga teman-teman bisa nanti lebih longgar di dalam berpikir, kan karena cepat sekarang ini. Sekarang semester berapa ini? Semester 1, Prof. Nah, 1 kan Semester 1. semester 1 akan berakhir ini ya. Semester 1 akan berakhir. Yang sudah punya ide-ide, gagasan-gagasan itu silakan lanjutkan, mulai dengan menulis jurnal, mulai dengan menulis orek tentang judul gini ya, sehingga nanti begitu semester memulai semester ini sudah syukur-syukur teman-teman sudah bisa punya jurnal, sehingga nanti tidak menyelesaikan studi tidak harus dengan tesis ya, itu kan ada tesis. Kalau toh mesti dengan tesis yang selesai sekaligus bisa ujian. Syaratnya adalah harus ada artikel yang terbit di jurnal. Nah, supaya nanti tidak sulit di belakang, sekarang sambil kuliah IPS ini udah punya teori tentang media, kembangkan media pembelajaran IPS dengan mulai dari sekarang. Untuk tema apa misalkan. Nah, kemarin ini tentang strategi pembelajaran IPS dan seterusnya. Itu saja ya, saya kira ya. Sepertinya teman-teman sudah pada ingin istirahat ini. Kalau mungkin ada yang kuliah, silakan dilanjutkan. Saya juga ditunggu oleh adik dari Penjas itu. Ya direkomendasi karena anak Penjas itu kan wajib untuk melaporkan kegiatan tugas akhirnya massas gitu. Oh, saya kemarin sanggup dan tadi sudah datang. Tadi juga mungkin terganggu ya, sedikit ada suara-suara nyanyian itu. Istri belajar nyanyi karena besok ada temannya perpisahan katanya. Nangis dia. Kalau temannya itu perpisahan pensiun, dia itu nyanyi sambil nangis itu. Dia berlatih saja dia tadi sambil menangis itu. Entah gini itu menjiwai dia. Begitu keakraban para guru kalau sudah lama diajak bergaul. Nah, ada temannya pernah bakti pensiun, besok perpisahan ya. Tak bantuan nanti diisi ya pesan-pesan gini. Mana saya itu. Nah, gitu tadi karena itu ada sedikit suara bising. Terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini karena masih ada satu tema katanya untuk dibahas ya tentang evaluasi. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita bisa lanjutkan itu. Sambil juga Pipit ya komunikasi dengan Prof. Rasmawan ya. Soal enggak enak juga karena kita berdua gitu. Yang penting beliau sudah tahu bahwa ada jadwal, kalau memang tidak bisa saya akan menampung. Paling tidak lagi minggu depan karena ini masih menjadi tugas saya yang saya berikan kepada teman di kelas G ya. Teman kelas G nanti selesaikan tugasnya minggu depan ya. Lagi satu. Benar ya? Masih ada satu tema ya? Siap, Prof. Nah, evaluasi ya tentang penilaian ya. Nah, di situ kita nanti akan lebih stressing bagaimana mengembangkan evaluasi yang berbasis hot itu ya, asesmen kerja dan seterusnya, karena itu menjadi problem sekarang ini. Saya kira teman-teman sudah menyiapkan untuk kita diskusikan minggu depan ya. Demikian sekali lagi
Saya ini menyampaikan hanya memfasilitasi untuk teman-teman berdiskusi, teman-teman bertanya, silakan teman-teman yang menyimpulkan sendiri. Ya. Demikian, mari kita akhiri dengan mengaturkan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Selamat malam. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Bapak. Terima kasih Prof. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Prof. Oke. Stop share screen. Stop share. Halo. Itu dong. Jam